Bagaimana sih kondisi terkini progres verifikasi berkas BKN? Ini data per 5 Februari tahun 2022. Apakah sudah hampir selesai atau masih banyak instansi yang belum diverifikasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman CPNS 2021 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan share bagaimana kondisi terkini progres verifikasi berkas BKN per tanggal 5 Februari tahun 2022. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa proses verifikasi berkas ini dimulai 22 Januari tahun 2022 kemarin. Sementara update IG BKN Kantrek 4 Makassar dan Kantrek 8 Banjarmasin, proses pemberkasan Eduku Digital sampai dengan 31 Januari 2022. Itu artinya dari 22 Januari sampai dengan 31 Januari ada selisih waktu 9 hari atau 6 hari kerja. Sebagai contoh, saya ambilkan dari BKN Kantrek 8 Banjarmasin. Jumlah instansi 37 instansi ya yang sudah masuk datanya. Kemudian progres 0 sampai 40% ini ada 13 instansi. Kemudian progres 41 sampai 70% ini ada 6 instansi dan progres 71 sampai 100% ini ada 18 instansi. Jadi kesimpulannya apa? Ini dapat diprediksi sampai dengan hari ini 5 Februari 2022 yang progres 71 sampai 100% kondisinya sekarang sudah 100%. Sehingga 18 instansi atau 48,64% ini sudah selesai pemberkasan dan 19 instansi atau 51,35% kondisinya sekarang belum selesai pemberkasan. Saya ambilkan contoh lagi ya di BKN Kantrek 4 Makassar. Ini jumlah instansi 54, kemudian progres 0 sampai 40% ini ada 34, kemudian progres 41 sampai 70% ini ada 2 instansi dan progres 71 sampai 100% ini ada 18 instansi. Jadi kesimpulannya apa? Ini dapat diprediksi sampai dengan hari ini tanggal 5 Februari tahun 2022 yang progres 71 sampai dengan 100% kondisinya sekarang sudah 100% semua. Sehingga ada 18 instansi atau 33,33% ini yang sudah selesai dan 36 instansi atau 66,67% yang belum selesai. Instansi yang sudah selesai 100% ini gimana kelanjutannya, Mas? Yang sudah selesai ini akan keluar NIP dan nomor pertek atau nomor pertimbangan teknis dari BKN. Nomor pertek ini dipegang oleh BKPSDM atau Biro Kepegawaian kalau di instansi kementerian ya, dan tidak dipublikasikan. Selanjutnya, panitia instansi akan mengajukan permohonan penerbitan SK CPNS berdasarkan nomor pertek BKN ke PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian. Dalam hal ini Bupati atau Wali Kota kalau di instansi Pemda. Sampai di tahap ini permohonan SK ke Bupati atau Wali Kota masih berwujud utuh ya. Artinya semua formasi dijadikan satu. Belum dibuat SK CPNS satuan per orang, itu belum. Ketika sudah jadi permohonan penerbitan SK CPNS, barulah BKPSDM membuat SK petikannya. Nah, di SK petikan CPNS ini sudah dibuat satuan per orang dan
Yang menandatangani bukan lagi bupati atau wali kota, melainkan Setda atau kepala BKPSDM. Berikut ini contoh penampakan salah satu SK kenaikan pangkat saya. Ini prinsip kerjanya hampir sama ya. Nah, ini adalah contoh SK kenaikan pangkat saya. Di sini di judul sudah tertulis petikan ya. Tentangnya ini nanti tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil ya. Ini SK teman-teman nantinya seperti itu. Kemudian teman-teman perhatikan pada kata memperhatikan. Ini tertulis pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional 1 BKN nomor BG strip 2337 303 kali 357 tanggal 25 Juli 2017. Nah, nomor pertek ini dan tanggal ini yaitu tanggal keluar perteknya ya, seperti itu. Nah, inilah yang disebut nomor pertek atau pertimbangan teknis bagi dasar untuk penerbitan CPNS. Kemudian perhatikan ada QR code BKN yang akan mengarah ke nomor pertek BKN-nya. Dengan cara ini kita bisa dengan mudah apakah SK teman-teman resmi terdaftar di BKN atau tidak. Kemudian teman-teman perhatikan pada pojok kanan bawah. Di sini wali kota tidak tanda tangan, hanya tertulis tertanda saja. Kemudian perhatikan pada pojok kiri bawah, barulah petikan tersebut dinyatakan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Kepala BKPSDM. Oke, sampai di sini jelas ya teman-teman bahwa untuk menerbitkan sebuah SK ini rangkaiannya cukup panjang. Tidak hanya dari BKN, melainkan harus dimohonkan ke pejabat PPK dulu. Setelah pejabat PPK tanda tangan, ini baru dibuatkan SK petikannya. Seperti itu ya. Jadi ada 3 tahap ya ini ya. Nah, setelah SK, nah terus mungkin ada yang tanya lagi nih. Terus SK CPNS-nya atau SK petikannya kapan akan terbit, Mas? Nah, ini yang perlu saya jelaskan lagi ya, bahwa proses pembuatan SK CPNS mulai dari turunnya pertek, kemudian panitia instansi mengajukan permohonan SK CPNS ke PPK, hingga sampai dibuat SK petikannya, ini memerlukan waktu 1 sampai 2 minggu tergantung jumlah PNS yang diterima. Semakin banyak tentunya akan semakin lama ya teman-teman. Oh ya, SK CPNS ini proses pengajuannya terpisah ya dengan SK P3K, jadi tidak berbarengan. Teman-teman nggak perlu khawatir. Karena SK selalu dibuat TMT-nya ya, ini setiap awal hari di awal bulan, maka SK TMT-nya akan tertulis 1 Maret 2022 atau 2 Maret 2022 jika tanggal 1 Maret nanti ini adalah tanggal merah atau libur nasional. Terus kapan Mas SK CPNS saya bisa terima? Ini perlu teman-teman ketahui ya bahwa setelah petikan SK CPNS terbit, bukan berarti SK-nya langsung teman-teman terima ya, langsung dibagikan, itu enggak. Bahkan tahun lalu ini ada yang tanya, Mas, apakah SK dikirim via pos atau jasa ekspedisi? Ini nggak pernah dilakukan oleh panitia instansi bahwa SK ini meskipun pandemi dikasihkan secara langsung dibagikan via jasa ekspedisi, itu enggak. Jadi SK CPNS yang akan teman-teman terima ini akan diseremonialkan ya ketika ada masa orientasi CPNS selama 2 hari. Di video saya ini sudah dikasih tahu ya sebelumnya. Jadi di situ nanti teman-teman terima SK CPNS. Nah, waktunya kapan untuk teman-teman di masa orientasi tersebut? Ini biasanya 1 minggu sebelum teman-teman masuk kerja. Jadi kemungkinan saya ini di minggu keempat di bulan Maret. Ini sebagian besar di situ ya teman-teman ya. Namun di instansi-instansi pusat ini kebanyakan jadwalnya kurang bisa diprediksi seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir, kemudian bagaimana dengan instansi yang progresnya sekarang
masih 50% ke bawah, Mas. Prediksi saya untuk instansi yang masih 50% progresnya, saya prediksi 10 hari lagi ini akan selesai dengan catatan yang peserta CPNS yang BTL-BTL ini dapat dengan cepat melengkapi kekurangan berkasnya. Dengan demikian, sebelum 22 Februari nanti, semua instansi sudah selesai proses pemberkasannya. Jadi, ketika 22 Februari nanti, nomor Pertek dan NIP-nya ini sudah keluar, sehingga panitia instansi ada waktu sekitar 8 hari untuk membuat SK CPNS dan SK petikannya, seperti itu. Jadi ini masih ada waktu ya. Kemudian saya yakin nanti TMT-nya juga sama, 1 Maret 2022 atau 2 Maret 2022 jika tanggal 1 adalah tanggal merah atau libur nasional. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini dan share video ini ke teman-teman CPNS lainnya agar video ini semakin bermanfaat ya. Oke, saya Basuki Rahmat. Salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.